Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ja'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Ya Allah, jadikan kami semua yang berkumpul di sini orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya fadilatal muhtaramin, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral ulama wal asatidh wal ustadzat was siddiqin was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para alim ulama, para ustaz, orang-orang soleh, orang-orang jujur, benar dalam jalan hidupnya. Karena ketahuilah para jamaah, merekalah sebaik-baik kawan kita, baik di dunia ataupun kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus, semoga Allah muliakan beliau dan kita semuanya, Ketua DKM beserta jajaran kepengurusannya, Bapak Haji Dedi Suhartono, betul ya Pak Haji? Apa? Suwartono, maaf kalau salah sebut. Semoga Allah muliakan beliau dan kita semuanya. Aparatur pemerintahan, baik tingkat RW ataupun tingkat RT, RW 10 ya Bapak Ibu. RT-nya ada 6, Masya Allah. Besar juga, lumayan. Mudah-mudahan perkumpulan ini dan besarnya jumlah ini menghasilkan khairun nas ukhrijat linnas, menghasilkan manusia terbaik yang memberikan manfaat buat yang lainnya. Itu Bapak Ibu yang bedain kita dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi itu firman Allahnya, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi memang Allah muliakan bangsa Yahudi, Pak, sebelum Islam datang. Wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel,
Bersyukurlah kamu, karena saya ciptakan kalian ini lebih istimewa daripada bangsa yang lain. Dan mereka cerdas-cerdas, Pak. Sampai sekarang orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Sehingga kadang biar sedikit nguasai. Seperti itu. Orangnya sih tidak banyak. Di Yahudi itu tidak ada dakwah, Pak. Nggak boleh orang yang bukan Bani Israel ikut agama Yahudi. Nggak boleh. Tapi kecilnya punya kecerdasan luar biasa. Dan itu anugerah Allah. Wa anni faddaltukum alal alam. Sehingga di Amerika menguasai, di negara-negara besar menguasai. Orangnya dikit tapi menguasai. Dan itu anugerah Allah. Cuman setelah Islam datang, Allah kasih kabar gembira. Kuntum khaira ummah. Wahai umat Islam, dari bangsa manapun kalian itu lebih baik dari Yahudi. Asal Islam. Lebih cerdas dari Yahudi. Asal Islam. Khaira ummah. Tapi syaratnya tadi, ukhrijat linnas. Didoktrin agar hidup ini bermanfaat buat orang lain. Tidak hanya nyenengin diri sendiri. Nah, seperti itu. Anak saya biar sukses, biar hidupnya bahagia. Jangan gitulah. Biar hidupnya bahagia dan membahagiakan orang lain. Gitu. Enggak bahagia sendirian, Pak. Terus orang lainnya sengsara tuh. Kan jadi musibah kalau kayak gitu. Ada yang ngadu, Pak ini minyak mahal, yang penting saya bahagia. Nah, kan kayak gitu. Beras langka nih Pak, yang penting saya bahagia, masa bodoh. Islam nggak ngajarin itu, Bapak Ibu. Islam itu ngajarin ukhrijat linnas. Muncul khuruj itu keluar. Linnas bermanfaat buat manusia. Dan tidak hanya bermanfaat buat orang Islam. Itu yang membuat Islam jaya. Itu yang membuat umat Islam derajatnya lebih tinggi di dunia dan di akhirat daripada orang Yahudi. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan menjadi orang-orang soleh yang bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat dengan ilmunya, Pak. Bermanfaat dengan hartanya. Bermanfaat dengan tenaganya. Bermanfaat dengan apapun. Tidak hidup jadi benalu. Tapi fastabikul khairat. Nah ini sengaja Bapak Ibu saya panjangkan mukaddimah pengantarnya ini. Karena saya lagi mikir-mikir kayak gitu. Ini saya baru tahu judulnya Pak. Sore kemarin. Loh ini kok ada tulisan aktualisasi sholat dan puasa. Mikir kira-kira hadis apa ya kayak gitu. Yang isinya sholat dan puasa. Biasanya ayat itu wa aqimus sholah wa atuz zakah. Bukan wa aqimus sholah wa sumu Ramadan. Nah, mikir apa ya Allah kata saya. Bukakan pikiran saya agar kemudian bisa bermanfaat. Sampai itu ada kawan-kawan saya tuh Pak. Ayo katanya mau ngajak berangkat Ustaz itu. Ntar dulu lah bikin materi dulu kata saya. Ternyata nemu. Ayatnya 2. 1 surah Al-Baqarah 45. Yang kedua surah Al-Baqarah 153 kalau nggak salah. Isi ayatnya wasta'inu
bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Nah, di ayat lainnya ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah wa innallaha lama'as sabirin. Nah, kata kuncinya 3 tuh Pak. 1 ma'unah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memerintahkan kita untuk minta tolong ke Allah. Karena kita ini hamba. Hamba itu butuh. Jadi ciri orang yang tidak menghambakan diri ke Allah itu sombong Pak, nggak minta tolong ke Allah. Nah, seperti itu. Isti'anah, ista'ana yasta'inu, itu secara bahasa dan ahli tafsir mentafsirkan itu. Baik kemudian Ibnu Katsir, baik Imam Baghawi ataupun yang lainnya. Makna wasta'inu watlubu al-ma'unah. Itu kata kunci pertama. Kita ini diperintahkan Allah suruh minta tolong ke Allah. Nanti kita bahas yang ini. Yang kedua, media minta tolongnya itu 2. 1, as-sabr. Yang kedua, as-shalah. Jadi 3 tuh. Isti'anah, sabr, sama shalah. Nah, kalau kita bahas buka kitab-kitab tafsir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Maka sabr itu punya 2 makna. Salat pun punya 2 makna. Sabr atau sabar makna bahasa dan makna syariah. Salat makna bahasa dan makna syariah. Kalau makna bahasa, sabar itu artinya habsun nafas. Seseorang sanggup nahan hawa nafsu, itu sabar. Cuman di kita aja juga kadang salah paham tentang sabar itu Pak. Dianggapnya sabar itu kalau jalan pelan, dianggapnya sabar gitu. Kalau ngomong pelan-pelan banget itu orang sabar banget tuh ngomongnya. Padahal sabar itu kalau kalau nafsu dorong maksiat, terus dilawan nggak jadi maksiatnya, namanya sabar. Kalau nafsu dorong males Pak. Penyakit ibadah itu kan ada beberapa macam ya. Ada males, ada capek, ada apa lagi Pak? Ada bosan, ada sibuk dengan dunia. Itu alasan itu. Ayo yuk. Taklim, belajar, ta'alum kayak gitu. Aduh, ustadznya itu mulu, bosen. Kan gitu. Atau lagi capek nih. Atau lagi sibuk dengan urusan dunia. Sehingga yang ibadah itu sebenarnya Pak, yang susah itu continue, istimrar. Terus menerus. Istiqomah. Nah, istiqomah dalam ibadah itu disebut sabar. Berarti butuh perlawanan terhadap hawa nafsu. Nah, di situ. Itu sabar makna bahasa. Jadi nafsunya dilawan. Ngadepi musibah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nafsu pengennya, kalau bahasa orang Jawa tuh namanya ngresula Pak. Apa ya bahasa Indonesianya? Ngerutu.
Kayak gitu. Dikit-dikit, ini kapan selesainya? Itu nafsu dorong kayak gitu. Tapi ada musibah yang dinikmati, yaitu musibah rasa lapar ketika puasa. Enak gitu. Kenapa musibahnya dinikmati? Yakin di rasa lapar itu ada pahala, dan yakin maghrib akan datang. Betul nggak Pak? Sehingga orang puasa itu walaupun lapar nggak ngerutu, nikmat. Tar maghribnya sebentar lagi. Nah kalau ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ada hadis Rasulullah, afdolul ibadah intizorul faraj. Ibadah yang paling istimewa itu nunggu datangnya kemudahan. Maka kemudian di masa musibah itu dinikmati. Karena keyakinan kemudahan mesti datang. Dan di mudahnya itu alhamdulillahnya beda Pak. Kita ini kan matanya sehat misalkan. Ya tiap hari alhamdulillah mata sehat, biasa Pak. Tapi kalau habis sakit mata terus sembuh, alhamdulillahnya bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah ya Allah matanya sembuh. Itu beda ekspresi aja. Jadi untuk bersyukur lebih itu perlu ujian. Maka orang-orang yang sanggup nahan hawa nafsunya, dia akan menikmati masa ibadah istimewa, yaitu masa musibah. Karena yakin di musibah itu ada pahala, dan yakin maghrib akan datang, ada waktunya berbuka. Mesti datang kemudahan. Nah itu sabar, dan itu butuh perlawanan. Nah itu sabar makna bahasa. Kalau sabar sholat makna bahasa, as-sholah hiya du'a. Jamaknya sholawat. Makanya doain Rasul itu disebut sholawat Nabi, kan gitu. Apa sih sholawat Nabi itu? Yang doain Rasulullah, tapi doainnya nggak sekali, berkali-kali. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah itu sholat makna bahasa tuh Pak. Doa. Nah kalau kata ahli tafsir, kalau nerjemahkannya dengan kata bahasa, berarti media orang untuk mendapatkan pertolongan Allah itu dua. Satu, sering berdoa. Yang kedua, tidak ngerutu menikmati masa musibahnya. Nanti pertolongan Allah datang. Itu makna bahasa. Ya Pak. Ini terlalu serius gak Pak? Takutnya ngantuk kalau terlalu serius. Nah, yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, makna syariah. Ada hadis sahih riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan atau bersabda, saumu syahri sabr, ya, wa saumu salasati ayyamin min kulli syahr saumud dahr. Jadi dianggap puasa yang tidak putus-putus pahalanya itu kalau orang mau puasa di bulan As-Sabr, bulan puasa, bulan Ramadan, dan puasa 3 hari di setiap bulan yang disebut Ayyamul Bid. Jadi menurut syariah, Pak,
Yang ngomong bukan kita, ulama, Imam Mujahid, Imam Ibnu Katsir, Imam Baghawi, bahkan para sahabat. As-sabr huwa saum. Buka saja kitab-kitab tafsir. Makna sabar itu puasa, saum. Makanya Rasul sebut bulan Ramadan syahrus sabar. Nah, sholat syar'i yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi media pertolongan Allah itu lewat jalur dua ibadah pokok. Yang kalau dalam surah Al-Fatihah, kalau mau dapat ma'unah pertolongan Allah, wa iyyaka nasta'in, harus iyyaka na'bud. Apa sih ibadahnya? Allah jelaskan, bisabri wassalah. Ya, dirikan, laksanakan, istiqomahkan, peliharalah, jagalah dua ibadah, yaitu puasa dan sholat. Itu ibadah ngejar pertolongan Allah. Padahal Pak, hidup ini kan sebenarnya yang paling istimewa pertolongan Allah loh Pak. Orang itu mesti beruntung kalau ditolong Allah. Karena semua yang terjadi ini atas pertolongan Allah. Kalau ada orang kelihatan bahagia tapi bukan pertolongan Allah, maka istidraj. Seperti itu. Jadi kita bisa sholat bukan karena kita soleh Pak, tapi karena pertolongan Allah. Kita bisa zakat bukan karena kita soleh, tapi karena pertolongan Allah. Kira-kira kalau orang punya prinsipnya kayak gitu, tepuk dada gini nggak Pak? Nggak bakalan. Bapak Ibu. Saya kan hartanya banyak kayak gitu. Ya pertolongan Allah kan gitu. Seperti itu. Min fadli Rabbi. Atas pertolongan Allah. Enggak ditolong bangkrut itu Pak. Seperti itu hakikatnya. Cuman banyak orang yang enggak nyadar. Sehingga kemudian setiap kelebihan itu berpotensi sombong. Kelebihan harta sombong, potensi ya, enggak semuanya. Kelebihan ilmu sombong. Kelebihan jabatan sombong, Pak. Saya kadang mikir kayaknya yang enggak sombong itu cuman kelebihan berat badan, Pak. Apalagi ibu-ibu, ini maaf nih Bu. Jadi kalau di posyandu itu nimbang anak berat badannya naik, alhamdulillah. Tapi pas ibunya yang ditimbang naik, innalillah. Seperti itu. Baru tuh nggak sombong, malah minder. Nah, seperti itu. Nah itu bercandaannya ya. Tetapi ketika orang yang bergantung pada pertolongan Allah, maka yang muncul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya haul kecuali atas pertolongan Allah yang maha agung. Jadi tingkat ketauhidan tertinggi seseorang terhadap Allah itu salah satunya adalah dengan yakin bahwa yang terjadi adalah semua atas pertolongan Allah. Sehingga nggak ngerasa soleh. Ya, walaupun namanya Pak Soleh ya Pak. Itu Pak Soleh, saya bukan orang soleh. Ya, namanya Soleh. Nah, kenapa? Karena semua atas pertolongan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi kepada orang yang dikasihi Rasulullah, sahabat sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saking senangnya Rasul ke Ibnu Abbas itu, Rasul kasih nasihat, kasih doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini paham agama, ahli fikih sama ahli tafsir Al-Qur'an. Makanya pakar tafsir setelah Rasulullah itu Ibnu Abbas. Gelarnya Turjumanul Qur'an. Nah, Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari. Lalu Rasul ngomong, ya gulam, wahai anakku, panggilan sayang, ini u'allimuka kalimat. Saya mau kasih hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran kehidupan. Panjang hadisnya, ikhfazillah yahfazka. Ikhfazillah tajidhu tijahaka. Tapi di antara salah satu nasihatnya adalah Ibnu Abbas, fa'iza sta'anta fasta'in billah. Ibnu Abbas, hidup ini butuh pertolongan Allah. Jadi perbanyak minta tolong ke Allah. Perbanyak minta tolong ke Allah. Lalu Rasul jelaskan, walau annal ummah ijtama'at ala an yanfa'uka bisay'in la yanfa'uka bisay'in illa ma kataballahu laka. Kamu punya backing siapapun Ibnu Abbas, sebanyak apapun. Kalau bahasa Al-Quran itu faliyad unadiyah sanad'uz zabaniyah. Kamu silahkan bawa pembesarmu itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah sayang terjun. Saya kirim saja malaikat zabaniyah, habis semuanya. Jadi Ibnu Abbas dikasih nasihat, dikasih contoh sama Rasulullah. Kamu kumpulkan berapa banyak pun orang, apapun jabatannya, apapun kekuatannya, itu tidak akan bisa melawan pertolongan Allah. Salah satu kejadian luar biasa itu kan perang Badar, betul ya Pak ya? Badar Al-Kubro. Berapa umat Islamnya Bapak Ibu? 313, ada 314 seperti itu. Itu sipil bukan militer. Ya Pak, sahabat-sahabat Nabi yang tidak terbiasa perang lah biasa saja. Lawannya militer. 950 orang. Terjadi di 17 Ramadan. Quran cerita Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jamaah. Di tahun kedua Hijriyah. Kalau lihat sejarah puasa dalam Sahih Bukhari, tahun kedua Hijriah itu tahun pertama kali puasa. Itu Sahih Bukhari cerita. Tahun pertama kali puasa Ramadan. Puasanya dari kapan Bapak Ibu? Dari Isya sampai Maghrib. Bukan dari subuh sampai Maghrib. Perang sahabat ini 1 lawan 3 dalam kondisi nggak makan dari Isya sampai menang apa kalah? Menang, pertolongan Allah. Maka sebesar apapun kekuatan orang tidak akan sanggup melawan pertolongan Allah. Apa nasihat Rasulullah ke Ibnu Abbas? Istiqomahlah minta tolong ke Allah. Allahnya mengatakan kalau kamu pengen minta tolong ke saya lewat jalur puasa dan sholat. Lalu nanya enggak Pak? Nanya kan, ada apa sih dengan puasa? Kayak gitu. Ada apa sih dengan sholat?
kok bisa dua amal soleh ini menjadi media atau fasilitas agar pertolongan Allah cepat datang? Nah kan gitu pertanyaannya. Kalau kita rindu seperti itu. Kalau nggak rindu ya nggak nanya Pak. Cepet-cepet deh udah habis itu makan terus pulang. Gitu. Tapi kalau rindu ilmu kan penasaran. Kenapa ya? Ada apa dengan sholat? Ada apa dengan puasa? Ternyata salah satu rahasianya Pak. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi saya nggak bawa laptop ini. Kalau bawa laptop bisa saya sebutkan nomor hadisnya. Karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat Pak. Kalau saya Ustaz Adi Hidayat pojok kanan kiri atas. Nah gitu. Beliau hebat luar biasa. Tapi ada di kitab Sahih Bukhari. Cuman nomor hadis dan pojok kanan kiri atasnya nggak hafal Pak. Nah, kata Rasulullah, "Iza qoma al-abdu ila shalah fa innahu yunaji rabbah." Orang sholat itu lagi bisikin Allah. Bapak Ibu bisa dipahami nggak? Kayak gitu. Walaupun kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Rasul lagi bisikin Allah subhanahu wa ta'ala. Nyambung gak Pak kayak gitu lagi bisikin? Enggak ya. Nah makanya makna bisikinya bukan makna hakikat. Tapi makna majas. Ya. Makna bisikin itu munajat, berbisik-bisik itu adalah makna kedekatan seorang hamba terhadap Allah. Sebab tidak akan dikatakan membisiki kalau enggak dekat. Betul enggak Pak? Ada enggak? Saya bisikin kamu ya, hei sini. Ada enggak Pak? Enggak nyambung itu. Jadi posisi terdekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu kapan? Sholat. Kalau dekat kan enak minta tolongnya. Kan gitu. Nah di hadis Sahih Bukhari lain, penguat makna ini, juga dari Abu Hurairah kebetulan. Rasul mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid." Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Sujud ada berapa Bapak Ibu? Sujud ada berapa? 4. 1 sujud dalam sholat. 2 sujud sahwi. 3 sujud tilawah. 4 sujud syukur. Maka kalau kita pengen sering-sering dekat dengan Allah, sholatnya sering-sering lupa aja biar sujud sahwi. Kan gak nyambung maknanya kayak gitu. Kalau kita pengen sering dekat-dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sering-seringlah baca ayat sajdah. Jadi baca Qur'annya lompat-lompat tuh Pak, yang ada perintah sujudnya saja. Itu juga gak nyambung. Sujud syukur pun sesekali, nggak terus-terusan. Maka perintah untuk sujud ini di sholat baik fardu ataupun sunnah. Di situ. Makanya di Sahih Muslim, Pak, ada riwayat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Robi'ah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bin Ka'ab al-Aslami ini seorang anak kecil yang membantu berkhidmah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak Anas bin Malik radhiyallahu an, kayak Abu Hurairah Pak, yang ikut membantu berkhidmah pada Rasulullah. Maka satu hari Rasul ngomong ke Robi'ah, "Halaka min hajah, salni madza turid."
Robiah, kamu punya apa permintaan nggak yang kamu seneng? Saya mau kasih hadiah, kata Rasulullah. Kalau kita ditanya kayak gitu, mungkin minta hadiahnya apa? Mobil, rumah, kan gitu ya. Nah, kenapa kemudian mintanya mobil, rumah, Pak? Sebab di taklim itu banyak yang kemudian mengatakan sholat sunnah paling istimewa itu sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Itu dianggap paling istimewa, Pak. Kenapa? Pikiran kita dunia. Gara-gara ada hadis raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa dua rakaat sunnah fajar itu pahalanya melebihi dunia dan seisinya, viral tuh. Ya. Padahal Rasul mengatakan bahwa afdolus sholah ba'dal faridoh sholatul lail. Sholat paling istimewa setelah sholat fardu itu sholat malam. Sholat fajar bukan sholat malam, sudah subuh. Apalagi ada hadis Rasul yang lain, al-witru hakun. Di antara sholat malam yang paling istimewa sholat witir, Pak. Sampai di perjalanan pun Rasul nggak ninggalin witir tuh. Di mazhab Imam Abu Hanifah, witir itu wajib tapi bukan fardu. Kalau sholat fardu ada 5, tapi witir wajib. Kalau ditanya apa fadilahnya witir, akan kemudian orang menyangka lebih istimewa sholat sunnah fajar karena pikirannya dunia. Seperti itu. Kalau bahasa surah Al-Adiyah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Padahal Allah ngomong tuh di Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu dari sisi manapun akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ketika mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, ayat lain juga banyak. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, rasa senang itu pahalanya melebihi dunia dan seisinya. Masuk surga itu dalam hadis sahih, isi surga itu tidak pernah terlihat kenikmatannya di dunia, tidak pernah terdengar dan terbesit di hati sedikit pun tidak pernah. Berarti kan lebih baik. Nah, di situ. Tapi Robiah bin Ka'ab al-Aslami nggak minta itu, Pak. Nggak minta dunia. Kata Robiah, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Anak kecil itu, Pak. Ya Rasul, kalau engkau nyuruh saya minta sesuatu, saya sudah cukup senang di dunia bersama engkau. Kita ini kan nggak pernah bareng Rasul, jadi nggak pernah ngerasain nikmatnya bareng Rasul. Mudah-mudahan nanti di surga. Nah, seperti itu. Itu nggak minta apa-apa, Pak. Nggak minta dunia, nggak minta onta, nggak minta kurma, nggak minta macam-macam. Mintanya, ya Rasul, nanti kalau wafat saya pengen tetap bareng engkau. Saking nikmatnya bareng Rasulullah. Tapi kata Rasul, awa ghairu dzalik, jangan itu Robiah, berat. Ternyata itu lebih berat. Karena Rasul surganya surga Firdaus, wasatol jannah, di tengah surga paling tinggi. Robiah ngomong lagi tuh, Robiah ini nama laki-laki, Pak. Huwa dzaka ya Rasulullah. Kalau boleh itu, kalau enggak saya enggak minta. Kalau nyuruh mintanya itu. Saya wafat bareng engkau. Tapi kalau suruh minta yang lain sudah, enggak usah minta saya. Kata Rasul, kalau itu ada syaratnya. Fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Wahai Robiah, bantu saya dengan memperbanyak bermunajat dengan Allah, yaitu sering-seringlah sholat.
Maka dalam riwayat lain, Rasul tidak pernah melihat Robiah istirahat kecuali dalam kondisi sholat. Kenapa? Karena orang sholat posisi terdekat dengan Allah. Maka pertolongan Allah lebih mudah, gampang datang. Karena kalau orang terdekat nggak perlu ngantri kali Pak ya, betul nggak? Tinggal telepon. Kalau orang jauh ngantri nggak Pak? Ngantri, seperti itu. Kadang nggak dapat, itu orang jauh. Ini saya mau bagi-bagi sembako nih. Saya kan orang dekat, nggak perlu ngantri ya. Udah gampang, saya sisain 4 kan gitu Pak. Itu orang dekat. Dan kalau pengen deketin Allah lewat jalur sholat. Nah seperti itu. Maka kemudian sampai Robiah itu lupa nikah. Saking nikmatin sholatnya. Nah kalau kita itu kan kadang lupa nikah gara-gara gak punya ongkos. Itu maharnya kegedean. Seserahannya kebanyakan. Atau ada lagi punya uang tapi frustasi. Karena yang disukai dinikahin orang lain. Nah, seperti itu. Tetapi para sahabat itu tertunda nikahnya karena kenikmatan beribadah dengan Allah. Ditegur sama Rasulullah, Robiah nikah, baru nikah Pak. Kalau enggak nikah kali. Saking enaknya sholat. Nah maka sholat ini media. Cuman ada ancaman Rasulnya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Al-Munziri itu ada orang yang 60 tahun sholat tidak dianggap sah sama Allah. Makanya Rasul ngomong, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kamu pengen amal solehmu diterima, Allah kehendaki kebaikan, landasi amal solehmu dengan ilmu. Berarti kita mesti belajar sholat. Tapi kan sudah pas waktu SD dulu ya siapa tahu masih salah. Seperti itu. Sudah kok udah bisa kayak gitu. Siapa tahu ada yang lupa-lupa. Jangan sampai kita ngerasa ahli sholat. Padahal sholat kita bermasalah. Di surah Al-Muddatsir, orang-orang yang masuk surga Pak, mudah-mudahan kita, itu heran dengan kawan kita. Fi jannati yatasa'alun anil mujrimin. Di surga itu heran, kamu kan kawan saya, ngajinya bareng, ikut taklim bareng. Kayak gitu. Tapi kok kamu masuk neraka? Maka mereka nanya, masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Enggak bareng kita di surga. Jawabannya apa Bapak Ibu? Qalu lam naku minal musallin. Kayak gitu. Karena kamu enggak tahu dulu sholat saya salah, tapi enggak pernah mau belajar benerin. Di ayat lain Allah cerita qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman beruntung. Apa ciri iman pertama Pak? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat juga itu. Di surah Al-Ma'un Allah cerita fawailul lil musallin. Ahli sholat masuk neraka. Loh kok bisa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan allazina hum an sholatihim sahun. Kalau sholat suka lalai waktunya, lalai mau belajarnya. Sehingga sholat si sholat, ahli sholat si ahli sholat, masalahnya banyak. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah, ketika Rasul mau wafat itu,
Rasul sambil nangis tuh Pak, ngangkatin dadanya agar bisa tetap ngomong. Kana akhiru wasiyatin auso biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Umatku pelihara salat. Dalam surah Maryam Allah cerita, wa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawah fasaufa yalqauna ghayya. Nanti akan muncul generasi yang lalai sholat, lalai belajar sholat, lalai ngerjain sholat. Apa penyebabnya? Wattaba'us syahawat, sibuk ngurusin dunia. Kalau anaknya nggak bisa calistung, orang tuanya pusingnya minta ampun tuh Pak. Sampai datengin guru les bayar 5 juta juga mau. Coba agar anak saya bisa. Anak saya mau jadi dokter. Lalu anaknya pernah ditanyain udah bisa sholat apa belum? Kan sekolahnya sudah di sekolah Islam, udahlah percaya sama gurunya aja. Kenapa kalau matematika didatangin guru les? Tapi kalau sholat nggak didatangin guru les, nggak dites. Ujungnya gimana? Umur sudah tua, sholat masih bermasalah. Tapi kalau sebelum wafat masih sadar, alhamdulillah. Tapi kan ada yang sampai wafat nggak nyadar-nyadar kalau sholatnya salah. Ngerasanya ahli sholat. Maka sholatnya tidak bisa jadi fasilitas untuk mengharap ma'unatullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau dibahas puasanya bisa sejam lagi nih Pak. Sudah aja kali ya Pak Haji ya. Nah seperti itu. Udah pegel. Kakinya saya lihat udah gerak-gerak tuh Pak. Nah gitu. Seperti itu. Jadi cukup ya. Mohon maaf kalau kelamaan. Juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang disampaikan Allah ridhoi dan bisa kita fahami dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di hari kiamat. Hadanallah wa iyyakum jami'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair kepada Ustadz Agus Samsudin LC yang telah memberikan pemaparan terkait dengan tema malam hari ini tentang salat dihubungkan dengan puasa atau saum insyaallah. Mudah-mudahan materi atau ceramah agama yang cukup padat, singkat bisa memberikan hikmah kepada kita dan tentunya bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita, ya, sehingga menjadi orang-orang yang secara ini tidak lalai dalam sholatnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Anggrek, tibalah kita di acara penghujung pada malam hari ini, insyaallah, karena memang kita setting acara ini adalah karena secara singkat, karena besok banyak kegiatan atau aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir acara kita akan sama-sama dengarkan doa insyaallah yang akan disampaikan oleh Pak Haji Surono selaku Ketua Bidang Dakwah dan Ibadah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan salat kita salat yang khusyuk. Allah jadikan saum kita saum yang menjadikan
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kita diberkahi bulan Syaban dan disampaikan usia kita di bulan Ramadan insyaallah. Wala kulli niyatin salihah bil barakah suratul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa dalil tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizbid dunya wa min azabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tawahhadat ala nusrati syariatik wa wathikallahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa ahiha bima'rifatik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah. Jadikanlah kami insan-insan yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, berkahilah warga muslim Villa Anggrek ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk mampu untuk memakmurkan masjid ini ya Allah. Menjadikan persatuan dan kesatuan di lingkungan Villa Anggrek ini ya Allah. Jadikanlah bangsa kami, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Angkatlah pandemi ini ya Allah. Angkatlah pandemi ini ya Allah. Berikanlah kesehatan, keselamatan kepada warga muslim Villa Anggrek ya Allah khususnya, dan umumnya seluruh warga Indonesia ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pengabul doa. Oleh karenanya kabulkanlah segala doa-doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Haji Surono yang telah membacakan doa, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua agenda. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.